Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Arini Magister Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat nyala berupa kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan melalui media online. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya dan rekan-rekan saya membuat video ini bukan serta-merta hanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbedaan Individu dan Jenis Kebutuhan Anak Usia Sekolah Dasar. Selanjutnya, sebelum diskusi ini mulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rohani. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji. Untuk ke jenjang selanjutnya, saya akan membacakan sesi-sesi dalam diskusi ini. Sesi yang pertama yaitu pembacaan materi yang dibacakan oleh kami semua. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 9.40 sampai dengan selesai. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mulai ke sesi pertama yaitu pembacaan materi yang dimulai dari saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan individu. Perbedaan individu yang kita ketahui bahwa ada dua komponen. Nah, di sini kita bisa melihatnya melewati karakteristik dan fisik mereka. Di sini karakteristik itu bisa dari sifat mereka, dari mereka belajar gitu kan, seperti dia malas atau tingkah laku dia yang nakal, terus cerewet, mungkin dari sana. Yang kedua yaitu dari fisik, mungkin dari apa yang kita lihat dari badan mereka, yaitu apakah mereka kecil, apa mereka gendut, seperti itu. Nah, menurut para ahli, perbedaan individu ini dibagi 4, yaitu yang pertama itu perbedaan fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga itu moral, yang keempat kemampuan. Nah, di sini saya akan hanya membahas 2 saja, yaitu tentang perkembangan perbedaan fisik dan perbedaan intelektual. Nah, di sini kalau menurut saya yang nomor 1 untuk perbedaan perkembangan fisik itu menurut saya itu bisa kita lihat dari anak saat mereka masuk ke dalam sekolah. Nah, saat bel berbunyi di pagi hari, biasanya kebiasaan seorang anak SD itu berbaris di depan pintu. Nah, di sana saat mereka masih sejajar, kita bisa melihat bahwa fisik mereka itu berbeda-beda, dari yang gendut, kurus, tinggi. Nah, di sana kita bisa membedakannya. Nah, dari situ ada juga para ahli yang mengatakan bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan perbedaan individu itu melalui fisiknya. Nah, faktor yang pertama itu keluarga. Karena yang kita ketahui bahwa keluarga itu dari gen ya. Nah, jika keluarga si anak itu bapak ibunya itu memiliki tinggi badan yang lumayan, mungkin akan dominan kepada anaknya, itu akan turun dari anaknya jadi tinggi juga kan. Nah, sedangkan mereka yang memiliki keluarga yang kecil, kemungkinan besar juga anaknya juga kecil. Nah, untuk faktor yang kedua itu kita dari lingkungan sekitar. Nah, di sini lingkungan sekitar kita itu mungkin jika suatu lingkungan sekitar kita si anak itu nyaman, asli, bersih gitu kan, kebutuhannya terpenuhi, mungkin si anak itu akan bahagia dan mungkin bobot badannya juga kan wow gitu kan, agak berisi, bisa dikatakan gendut gitu kan, karena bahagia banget gitu kan. Nah, tetapi tidak di mereka yang memiliki lingkungan yang tidak bersih, terus tuh kebutuhannya kurang, itu kemungkinan besar fisik mereka juga tidak akan seperti orang kekurangan gizi, itu kurang gizi misalnya kurus gitu kan, Nah, di sana hal yang paling utama kita sebagai calon guru itu harus
bisa membedakan itu perbedaan individu melalui fisiknya. Nah, di sini juga harus diingat karena perbedaan fisik suatu anak itu bisa berubah. Kenapa? Mereka duduk di kelas 1, 2, 3 itu kemungkinan besar mereka memiliki badan gendut ataupun kurus. Nah, jika mereka sudah menginjak di kelas 5 dan 6, kemungkinan besar mereka juga akan berubah fisiknya menjadi mungkin dari kurus ke gendut, gendut jadi kurus, atau tetap sama ya, segitu-gitu aja. Nah, di sini kenapa bisa berubah? Karena mungkin dari setiap tahun ke tahun itu bisa berubah karena seseorang itu harus tumbuh dan berkembang kan. Langsung saja untuk yang materi yang kedua, saya akan membahas tentang perbedaan perkembangan pada intelektual. Nah, yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu jenjang pendidikannya dimulai dari kelas 1 SD, umurnya 6 sampai 7 tahun. Nah, di sini kita sudah melihat cara mereka belajar gitu kan, yang diajarkan oleh guru tuh kita harus memperhatikan sebagai calon guru kan. Mereka tuh bisa nangkep cepat atau tidak. Nah, di sini. Nah, hal yang terpenting untuk calon guru, kita nggak boleh meremehkan seorang anak itu, apalagi ngomong seperti ini, itu anak itu malas, bodoh, itu enggak, jangan. Kita sebagai calon guru itu kita harus mencari alternatif agar si yang kurang nangkap intelektualnya tersebut, yang kurang itu bisa menerima kita gitu, menerima pelajaran dengan senang hati. Nah, itu kunci untuk calon guru. Jadi kita tuh sebagai calon guru kita harus mencari alternatif belajar agar mana anak yang kurang nangkep jadi bisa nangkep dan tidak bosan. Jadi kita memilih alternatif mungkin seperti pelajaran matematika ya. Pelajaran matematika kan bagi anak-anak tuh sulit. Nah, jadi kita memilih alternatif, kita belajarnya santai, sudah kita belajar tuh 1, 2, 3, kita ikuti, kita pakai nada nyanyian, terus tuh ada pelajaran bahasa Arab mungkin kita dinyanyiin juga, terus tuh kita selingi dengan permainan agar anak itu tidak bosan juga. Terus tuh seperti ini, matematika juga kita bisa selingi dengan alat peraga yang kita gunakan sih, kubus kita bawa sendiri dari rumah itu kan, kalau nggak disediakan dari sekolah, kubus, menggaris, agar anak itu tertarik gitu kan, agar menerima kita. Hal kunci yang harus diketahui oleh seorang calon guru harusnya siswa itu harus terima kita terlebih dahulu agar dia bisa masuk dalam pelajaran kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Cindy. Nanti akan 2 materi lagi. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rahani, yaitu kita akan ke materi yang berikutnya, yaitu perbedaan pada perkembangan moral. Perkembangan moral anak terjadi bukan karena faktor keturunan maupun bawaan dari lahir, melainkan karena faktor lingkungan. Seperti misalnya contoh yang diberikan oleh orang tuanya, gurunya, dan teman-temannya. Jika contoh itu baik, maka anak pun akan mencontoh dengan baik pula apa yang disampaikan, dan itu pula yang akan dicontohkan oleh sang anak. Berikut ada 2 pendapat para ahli mengenai perbedaan moral anak pada usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu menurut Piaget dan tahap moral. Menurut Piaget, tahap moral terbagi menjadi 2 utama yang sejajar dan praoperasional. Tahap pertama yaitu tahap hambatan moralitas yang bercirikan kekakuan dan perkembangan sederhana anak. Yang tahap kedua yaitu tahap moralitas kerjasama, bercirikan moral yang bersifat fleksibel. Yang kedua yaitu menurut Colbert dan alasan moral. Menurut Colbert, alasan moral terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu anak usia 4-10 tahun masih tunduk dengan peraturan dan di bawah awasan orang tua. Ia tunduk di bawah peraturan untuk mendapatkan hadiah dan
terhindar dari hukuman. Tingkatan yang kedua yaitu anak usia 10-13 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai menginternalisasikan fokus standar moral. Pada usia ini, anak patut pada peraturan untuk menyenangkan orang lain atau mempertahankan perintah. Tingkat ketiga yaitu usia 13 tahun atau lebih. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenal beberapa konflik moral dan sudah mulai memilihnya. Baiklah, kita akan melanjut ke materi yang berikutnya, yaitu perbedaan kemampuan. Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik dalam bidang komunikasi, sosialisasi, maupun kognitif. Untuk itu, kita sebagai seorang guru dalam menyikapinya perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tes IQ. Tes IQ itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak tentang pembelajaran yang kita teskan kepada anak tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan khusus untuk anak cacat. Pendidikan khusus untuk anak cacat ini yaitu pendidikan yang dikhususkan untuk anak yang mengalami gangguan pada perkembangan baik fisik, intelektual maupun bahasa dan yang lainnya. Untuk menangani ini, kita sebagai seorang guru dipersiapkan untuk mampu menyikapi dan menanganinya. Yang ketiga yaitu sikap orang tua dalam pembentukan individu. Dalam hal ini, tidak hanya guru yang berperan dalam membentuk pribadi individu sang anak, tetapi juga orang tua. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua agar anaknya belajar dalam pendidikan dan mampu menempuhnya dengan baik, yaitu yang pertama, orang tua mengajak anak membaca bersama, mengajaknya berbicara, melakukan hobi bersama, dan melakukan banyak hal yang membuat anak nyaman dan senang. Kedua, orang tua mempersiapkan tempat belajar dan tempat meletakkan buku dengan teratur dan rapi. Yang ketiga yaitu orang tua menyiapkan makanan tepat waktu, tidur, tempat mengerjakan PR, dan yakin bahwa anaknya mampu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Keempat, orang tua mengawasi program televisi yang ditonton oleh sang anak dan kegiatan apa saja yang dilakukan anak setelah pulang sekolah. Kelima yaitu orang tua peduli pada kehidupan sekolah sang anak. Misalnya seperti anak saat pulang di sekolah ditanya, pelajaran apa hari ini? Berapa nilai yang kamu dapatkan? Apa yang terjadi di sekolah hari ini? Berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Dan kita akan melanjut ke materi berikutnya, profil kita sebagai guru dalam menanggapi perbedaan. Kita sebagai guru menanggapi perbedaan, tentu kita memiliki peran besar dalam mendidik sang anak. Bagaimana cara kita untuk menginspirasi sang anak untuk mencintai ilmu pengetahuan, rajin belajar, rajin bekerja, dan membentukkan karakter. Untuk itu, kita perlu mendidik dan membina anak didik kita sampai ia menunjukkan potensi yang besar dan perkembangan yang pesat pula. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Wiwi Susanti. Kepada Wiwi Susanti dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Cindy, yaitu jenis-jenis kebutuhan untuk anak usia sekolah dasar. Menurut garis besarnya, kebutuhan untuk anak usia sekolah dasar itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Menurut Ledger mengklarifikasikan bahwa kebutuhan anak itu dibedakan menjadi 4 aspek. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani. Sesuai dengan fisiknya seorang anak SD yang bersifat individual, pada masa tumbuh kembang tersebut kebutuhan anak sangat bervariasi, seperti makan dan minumnya mungkin meningkat.
Nah, karena perkembangan tubuh dan juga kognitifnya anak usia sekolah dasar membutuhkan makanan yang bergizi, sehingga mungkin jika anak usia sekolah dasar itu makan makanan yang bergizi, perkembangan fisik dan intelektualnya tidak terhambat. Nah, berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan dan pertahanan diri anak usia sekolah dasar memasuki tahap perkembangan moral dan sosial yang memperhatikan pemuasan keinginan dan kebutuhannya itu, dan dia memperhatikan kebutuhannya sendiri tanpa dia mempertimbangkan kebutuhan untuk orang lain. Nah, oleh karena itu di sini guru perlu memberikan kesadaran kepada siswanya bahwa ia dapat menghindari hukuman dengan cara memohon maaf kepada guru agar siswa tersebut tidak mendapatkan sanksi. Nah, pada usia sekolah dasar, anak juga mulai merasakan adanya kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya baik secara fisik maupun psikis orang lain. Contohnya, di sini anak sudah mulai berpikir dengan mengemukakan berbagai alasan agar dirinya tidak terkena hukuman. Saat anak tersebut berbicara salah, maka dia akan mengungkapkan 1000 alasan agar dia tidak terkena hukuman. Nah, yang selanjutnya menurut Hurlock, pemenuhan disiplin itu sangat penting untuk anak, karena pemenuhan disiplin itu dapat memberikan rasa pada anak, memberikan rasa aman, dan juga dapat membantu anak untuk menghindari rasa bersalah atau malu karena telah membuat kesalahan. Nah, dan juga anak juga dapat berusaha belajar bersikap sesuai, dan anak juga dapat mengembangkan hati nuraninya dan mengasah intuisi di dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang pada tahap perkembangan sosial anak usia sekolah dasar, tentunya anak tersebut sudah ingin mempunyai teman-teman yang tetap. Nah, misalnya, dan juga perkembangan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan seorang anak untuk disayangi dan menyayangi temannya. Misalnya, untuk anak usia sekolah dasar itu sudah sadar akan mengkoleksi sesuatu yang merupakan kesenangan berupa seperti perangko, komik, kartun, dan sebagainya, sehingga koleksi tersebut mungkin akan dirawatnya dengan penuh hati-hati dan juga dengan penuh kasih sayang. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru perlu untuk menggerakkan anak-anak agar rasa kasih sayangnya yang sudah muncul itu dapat terpelihara dan menjadikan anak-anak bersikap dengan penuh kasih sayang terhadap sesuatu, seperti menunjukkan minat siswa yang sudah dipunyainya, menumpukan serta anak tersebut bisa memelihara minat dan hobinya para siswa. Nah, pada anak usia sekolah dasar yang duduk mungkin di bangku kelas 4 atau kelas 5 dan kelas 6 SD, anak tersebut sudah mulai bersosialisasi dan meningkatkan kekuatannya, dan anak tersebut juga dapat menerima otoritas dari orang tua dan guru sebagai sesuatu yang wajar, sehingga anak-anak tersebut juga membutuhkan perlakuan yang objektif dari orang tua atau guru sebagai pemegang otoritas. Nah, pada masa ini anak-anak sangat negatif dan mudah mengenali sikap pilih kasih dan ketidakadilan, sehingga guru di sini harus bertindak bijaksana dan profesional dalam memutuskan suatu tindakan.
Anak usia sekolah dasar ini juga harus membutuhkan kasih sayang baik dari keluarga. Misalnya jika keluarga anak tersebut memiliki keharmonisan, maka anak tersebut akan mendapatkan kasih sayang yang cukup dan perlindungan yang cukup dari keluarga. Namun sebaliknya, jika keluarga dalam anak tersebut memiliki masalah, mungkin anak tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, sehingga muncul dalam diri anak tersebut bahwa mungkin anak tersebut akan stres, dan juga mungkin anak tersebut akan merasa tidak percaya diri karena kurangnya perlindungan dari keluarga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Wiwi Susanti. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk dimiliki. Nah, pada masa ini anak-anak itu sering meninggalkan dirinya sendiri demi pusat perhatiannya. Di masa ini, anak-anak cenderung memiliki sifat memuji dirinya sendiri dan membandingkan dirinya dengan temannya. Dan pada masa ini, anak-anak lebih memiliki atau mempunyai aturan dari teman sebayanya atau teman segengnya. Misalnya, anak tersebut memiliki teman sebayanya yang memiliki sifat yang positif, maka anak tersebut akan memiliki sifat yang positif. Dan sebaliknya, apabila anak tersebut memiliki pergaulan yang negatif, maka anak tersebut akan memiliki sifat yang negatif. Nah, maka dari itu, bagi orang tua seharusnya agar bisa mendidik anaknya tersebut ke hal-hal yang positif. Yang keempat yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini dimulai pada anak-anak kelas SD yang tinggi, karena pada masa ini anak-anak mulai ingin merelasikan potensi-potensi yang dimilikinya untuk kebutuhannya tersebut dengan memiliki sifat persaingan. Misalnya anak tersebut ingin memiliki cita-cita menjadi guru, menjadi pilot, dan menjadi astronot atau sebagainya. Adapun 4 peranan guru untuk memotivasikan siswa tersebut. Yang pertama, meningkatkan semangat siswa. Yang kedua, memberikan harapan realistis. Yang ketiga, memberikan inisiatif. Dan yang keempat, memberi pengarahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.